Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Abdul Fatir dengan NIM 23030101081 dari kelas TID angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang dunia animasi. Slide ke-1 yaitu kesehatan dan keselamatan kerja di bidang animasi komputer atau sering disingkat dengan K3. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam bidang animasi komputer adalah upaya untuk memastikan bahwa seluruh proses kerja animator berlangsung aman, sehat, dan bebas dari risiko cedera fisik maupun mental. Karena pekerjaan animasi menuntut pengguna komputer dalam durasi panjang, gerakan berulang, serta tekanan deadline, maka K3 sangat diperlukan untuk menjaga kondisi tubuh, mata, dan kesehatan mental agar produktivitas tetap normal serta mengurangi risiko jangka panjang. Nah, slide ini berisi dampak jika seorang animator tidak menerapkan K3, yaitu 1. Pada kesehatan fisik. Nah, pada kesehatan fisik yaitu kerusakan mata atau computer vision syndrome. 2. Gangguan postur dan tulang belakang. 3. Sirkulasi darah terganggu. Nomor 2 yaitu gangguan pada mental. Gangguan pada mental bisa seperti stres dan burnout. 2. Kelelahan mental berkepanjangan. 3. Dampak pada produktivitas dan kualitas kerja. 3. Dampak pada keselamatan kerja. Nah, jika kita lalai terhadap K3, bisa juga berdampak pada keselamatan kerja, yaitu resiko kecelakaan listrik dan kerusakan peralatan kerja. 4. Dampak pada produktivitas dan kualitas kerja jika K3 diabaikan, yaitu 1. Proses kerja menjadi lambat. 2. Melakukan kesalahan. 3. Kualitas animasi menurun. 4. Kreativitas berkurang. 5. Deadline sering terlambat. 6. Studio atau klien bisa merasa kecewa dan reputasi animator akan menurun. 5. Yang kelima yaitu dampak sosial dan profesional, yaitu animator terlihat tidak profesional. 2. Sulit bekerja dalam tim karena sering terganggu kesehatan. 3. Biaya pengobatan meningkat. 4. Risiko kehilangan pekerjaan jika performanya terus menurun. Nah, maka dari itu kita wajib untuk menerapkan K3 agar terhindar dari dampak-dampak berikut. Slide berikutnya yaitu produksi animasi. Apa itu produksi animasi? Produksi animasi adalah serangkaian proses untuk menciptakan karya animasi, baik 2 dimensi, 3 dimensi, maupun stop motion. Mulai dari perancangan ide hingga animasi akhir yang siap ditampilkan. Proses ini melibatkan langkah-langkah teknis dan kreatif, seperti pembuatan konsep, desain karakter, storyboard, pemodelan, penggerakan, rendering, hingga penyuntikan. Alur produksi animasi yaitu ada 3. Tahap produksi animasi yang ke-1 yaitu praproduksi. Pada tahap ini, semua perancangan dibuat meliputi ide dan konsep cerita. 2. Penulis naskah. 3. Desain karakter dan background. 4. Storyboard. 5. Animatik atau versi kasar dari animasi. Tahap kedua yaitu tahap produksi. Tahap inti pembuatan animasi yang berisi pembuatan aset visual seperti karakter, objek, atau lingkungan. 2. Rigging untuk animasi 3 dimensi. 3. Animasi pergerakan. 4. Voice over dan rekaman dialog. 5. Pencahayaan atau lighting. Yang
terakhir yaitu rendering atau menghasilkan frame akhir. Tahap ketiga yaitu pasca produksi. Nah, pada tahap akhir untuk menyempurnakan hasil animasi seperti editing video, penambahan efek visual, sound effect dan musik, color grading, final export atau rendering. Slide berikutnya yaitu perkembangan animasi di dunia. Perkembangan animasi di dunia dimulai dari penemuan alat-alat sederhana yang menciptakan ilusi gerak pada abad ke-19. Ketika teknologi film muncul, animasi mulai dibuat dengan menggambarkan frame demi frame. Pada abad ke-20, industri animasi mengalami masa keemasan dengan hadirnya animasi tradisional, karakter ikonik, serta penggunaan warna dan suara. Memasuki era komputer, animasi berevolusi menjadi CGI atau animasi 3 dimensi, yang kemudian berkembang menjadi animasi modern dengan efek realistis dan teknik digital. Saat ini, animasi telah mencapai tingkat kemajuan yang sangat pesat berkat teknologi real-time, motion capture, hybrid 2 dimensi atau 3 dimensi, visual production, hingga penggunaan kecerdasan buatan atau yang sering kita kenal pada zaman sekarang yaitu AI. Nah, saya memasuki slide berikutnya yaitu slide keempat tentang teknik pembuatan animasi. Apa itu pembuatan animasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan animasi. Pembuatan animasi adalah proses menciptakan gerakan pada gambar, objek, atau karakter hingga terlihat hidup ketika ditampilkan secara berurutan. Animasi bekerja berdasarkan prinsip bahwa mata manusia akan menangkap serangkaian gambar yang berubah sedikit demi sedikit sebagai gerakan yang mulus. Karena itu, animasi sebenarnya adalah ilusi gerak yang dihasilkan dari kumpulan gambar statis. Dalam dunia modern, proses pembuatan animasi tidak hanya digunakan untuk hiburan seperti film, kartun, atau game, tetapi juga untuk pendidikan, simulasi iklan, media sosial, dan desain produksi, hingga dunia medis. Animasi menjadi bagian penting dalam komunikasi visual karena mampu menjelaskan sesuatu yang sulit menjadi lebih mudah dipahami dan lebih menarik. Slide berikutnya yaitu yang kelima, produk life cycle di bidang animasi. Produk life cycle dalam bidang animasi atau sering disingkat PLC atau siklus hidup produk adalah konsep yang menjelaskan terhadap perjalanan sebuah produk mulai dari pertama kali diperkenalkan, mencapai puncak popularitas hingga akhirnya menurun atau digantikan oleh produk baru. Dalam dunia animasi, konsep ini sangat relevan karena setiap proyek animasi, baik itu film animasi, serial kartun, game animasi, serta grafik atau konten digital memiliki siklus hidup yang khas. Jadi sudah wajar lah ini. Secara umum, PLC animasi terbagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Introduction atau perkenalan. Nah, tahap ini ketika animasi baru diluncurkan ke publik atau baru diperkenalkan ke publik. 2. Growth, pertumbuhan. Tahap ketika animasi telah dikenal luas dan mendapatkan banyak penonton. 3. Maturity atau kematangan. Tahap ketika animasi mencapai popularitas dan posisi stabil. Tahap ini seperti yang sudah terkenal misalnya. 4. Decline atau penurunan.
tahap ketika popularitas animasi menurun dan tidak lagi menarik bagi pasar. Mungkin cukup sekian yang bisa saya terangkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.